Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Selamat datang di channel Widi Baskoro 21. Kali ini kita akan mereview salah satu unit spesial dari POAK Wisata dengan julukan White Marlin dengan bodi karoseri Laksana Legacy SR3 X HD Prime Neo Ultimate R. Sebelumnya jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan channel ini. Terima kasih. Oke teman-teman, untuk POAK Wisata ini dia menggunakan bodi garapan karoseri Laksana tipenya Legacy SR3 X HD Prime, dimana ini adalah varian SHD dari karoseri Laksana. Untuk tipenya sendiri ini adalah tipe tertinggi, yaitu tipe Neo Ultimate R nih teman-teman, dimana ini adalah generasi terbaru dari karoseri Laksana pada bodi big boostnya, dan ini juga varian termahalnya dari line up karoseri Laksana. Untuk tinggi bodinya sendiri ini adalah 3,9 meter ya teman-teman, dari bawah sampai bagian atas AC ini teman-teman. Untuk sasis yang digunakan ini adalah sasis dari Hino, tipenya Hino RM280 ABS. Ini adalah sasis terbaru dari Hino ya teman-teman, dimana untuk panjangnya sendiri ini adalah 12 meter dari ujung depan sampai ujung belakang, dengan wheelbase sebesar 6 meter dari ujung tengah as roda depan sampai ujung tengah as roda belakang. Oke teman-teman, kita mulai dari bagian depan seperti biasa. Untuk bagian depan sendiri ini adalah desain terbaru dari karoseri Laksana. Untuk bodinya yaitu Legacy SR3, dimana ini adalah facelift ketiga nih teman-teman pada generasi Laksana SR3 ini, dimana perubahannya itu ada di bagian bumper nih teman-teman, yang membuat bis ini menjadi lebih sporty. Untuk bagian lampu ini masih sama seperti generasi SR3 pertama kali diperkenalkan oleh karoseri Laksana. Untuk detail-detail lampunya sendiri ini sudah full LED nih teman-teman, baik lampu jarak dekat, lampu jarak jauh. Untuk lampu senja sudah full LED. Untuk lampu sen sudah menyala sekuensial LED nih teman-teman. Di sini ada list LED yang menyambung dari lampu depan, kiri, sampai tengah dan ke bagian kanan nih teman-teman, yang membuat bis ini menjadi lebih keren. Di sini ada emboss Laksana ini teman-teman, dimana ini adalah desain original dari karoseri Laksana. Untuk siripnya ini berwarna biru yang membuat bis ini menjadi lebih elegan di malam hari. Untuk bumpernya sendiri ini bumper terbaru nih teman-teman dari karoseri Laksana, dimana karoseri Laksana memberikan list berwarna satin silver nih teman-teman, yang membuat bis ini menjadi lebih elegan dan lebih mewah. Dan ini untuk fog lampnya sudah menggunakan proyektor LED yang membuat bis ini penerangannya lebih terang apabila bis ini melewati jalanan yang penerangannya kurang baik. Untuk bagian bawah, karoseri Laksana ini memberikan seakan-akan winglet nih teman-teman di generasi Legacy SR3 Neo, yang membuat bis ini menjadi lebih keren dan lebih gagah. Di sini karoseri Laksana juga memberikan list LED yang berfungsi sebagai LED DRL yang menyala saat bis ini dinyalakan bagian mesinnya. Jadi untuk bagian bumper ini seakan-akan memiliki winglet yang terintegrasi oleh bumpernya ya teman-teman, yang membuat bis ini menjadi lebih keren. Dan di situ untuk akses maintenance bagian roda ya teman-teman. Jadi kalian untuk mengeluarkan ban serepnya itu secara dimasukkan kunci rodanya ke dalam sini ya teman-teman, dan diputar searah jarum jam. Untuk di atas ini, karoseri Laksana ini memberikan kap depan model terbaru nih teman-teman, dengan tulisan Legacy di bagian kapnya, dimana tulisan Legacy yang ada di depan ini terinspirasi dari generasi Legacy SR1 limited edition buatan karoseri Laksana ya teman-teman, yang sama-sama menggunakan emboss Legacy di bagian depan. Dan ini diberikan warna chrome yang membuat bis ini menjadi lebih elegan. Di sini wiper untuk pembersihan kaca di bagian depan yang bawah ini teman-teman, karena mengingat varian ini adalah varian double glass. Jadi bagian depan ini ada 2 buah kaca yang dipisahkan oleh bagian topi atau bandon nih teman-teman. Untuk aksesoris sendiri dia menggunakan strobo RGB dan ada running text-nya yang membuat bis ini menjadi lebih keren. Untuk konfigurasi seatnya ini dia menggunakan seat 2 bagian kiri dan 2 bagian kanan dengan total seat yaitu 50 buah ya teman-teman. Untuk bagian topinya ini adalah desain terbaru dari topi generasi Laksana nih teman-teman, karena Laksana membuat topi ini menjadi lebih tipis sehingga aksesibilitas
pandangan penumpang bagian depan ke arah jalanan atau bagian depan itu menjadi lebih leluasa tanpa terhalang oleh bagian topi ini. Dan di atas itu ada tulisan SR3 X HD Prime sebagai penanda dari bodi ini. Dan karoseri Laksana juga memberikan list berwarna silver yang membuat bis ini menjadi lebih keren nih teman-teman. Untuk bagian atas, kaca atas ini juga karoseri Laksana ini memberikan kaca yang agak lebih melandai ya teman-teman. Jadi itu membuat visibilitas penumpang melihat pandangan depan itu lebih leluasa, dan ini untuk memaksimalkan ruang di dalam sini ya teman-teman. Jadi ini bisa lebih maksimal untuk kalian jika spek TV yang digunakan lebih besar ini teman-teman. Untuk bagian spion, ini spion terbaru dari karoseri Laksana juga nih teman-teman, dimana karoseri Laksana memberikan list LED yang lebih panjang dibandingkan generasi spion Legacy SR2 nih teman-teman, yang sudah full LED berwarna kuning yang menyala apabila bis ini menyalakan lampu senja, dan ini membuat keren di malam hari nih teman-teman. Jadi seperti inilah bagian depan dari AK Wisata Black Marlin dengan bodi Legacy SR3 XHD Prime Neo Ultimate R. Oke teman-teman, kita lanjut ke bagian samping dari AK Wisata dengan bodi Legacy SR3 ini ya teman-teman. Untuk pintunya sendiri, AK Wisata ini menggunakan spek model sliding, dimana pembukaannya ini secara geser ke belakang nih teman-teman. Jadi akses keluar masuk penumpang itu bisa lebih leluasa karena spek sliding ini dapat memaksimalkan pembukaan secara maksimal. Jadi tanpa harus mengurangi sudut pintu, pembukaan pintu ya teman-teman, dibandingkan model swing ke arah depan yang konvensional itu ya teman-teman. Jadi peruntukannya pintu ini memiliki beberapa kelebihan. Karena unit ini merupakan unit wisata, jadi tidak menutup kemungkinan bis ini parkir di tempat yang sempit ya teman-teman. Jadi penggunaan pintu mode sliding ini adalah pilihan yang tepat karena tidak perlu pembukaan pintu yang sangat besar untuk memaksimalkan akses keluar masuk penumpang ke dalam ataupun keluar dari bis. Untuk bagian topi, karoseri Laksana ini juga memberikan list berwarna chrome nih teman-teman, yang membuat bis ini menjadi lebih kece. Dan untuk bodi ini, AK Wisata merequest semuanya berwarna hitam bagian depan ini teman-teman, yang membuat bis ini menjadi lebih gahar. Untuk bagian selendang, karoseri Laksana ini tidak memberikan selendang seperti generasi awal ya teman-teman. Kalau generasi awal itu kan SR3 itu menggunakan selendang dari S series ya teman-teman. Namun untuk generasi Neo Ultimate ini, karoseri Laksana ini memberikan selendang berwarna chrome yang minimalis di bagian bawah, sehingga bis ini menjadi lebih mewah. Dan di bagian kaca ini menjadi lebih clean. Jadi untuk penumpang depan sampai belakang itu untuk melihat pemandangan kiri kanan itu tidak terhalang oleh bagian selendang nih teman-teman. Nah ini ciri khas dari karoseri Laksana, di mana bagian double glass ini menjadi lebih landai ya teman-teman, dan ini membuat kesan bis ini menjadi lebih tinggi dibandingkan bis yang lainnya. Untuk bagian atas ini karoseri Laksana juga memberikan punuk untuk pelindungan AC nih teman-teman, dimana punuk ini juga berfungsi untuk apabila kru saat maintenance bagian AC itu jadi lebih safety, karena kalau ada apa amit-amit ya, jadi tidak langsung jatuh ke bagian bawah sini ya teman-teman, masih terhalang oleh bagian punuk yang ada di atas. Ini karena varian Neo Ultimate, jadi karoseri Laksana ini memberikan tekukan di bagian samping bodi kiri kanan yang membuat bis ini menjadi lebih tinggi nih teman-teman. Dan di sini karoseri Laksana memberikan LED yang berfungsi sebagai lampu sen nih teman-teman. Untuk bawah di sini juga ada lampu sen yang sudah full LED. Untuk di sini ada embos Laksana, dan ini adalah nama bodinya yaitu Legacy SR3 XHD Prime. Karena ini varian XHD atau SHD, jadi di atas roda depan kiri kanan ini ada bagasi tambahan ya teman-teman. Dan untuk pengisian bahan bakar ada di depan sini ya teman-teman, dengan cara dibuka. Jadi biasanya ini untuk penyimpanan perkakas selama perjalanan oleh kru, dan di bagian depan roda depan kiri ini juga untuk pengisian bahan bakar. Untuk bannya sendiri
AK Wisata ini menggunakan ban merek Bridgestone tipenya R154. Untuk velgnya sendiri ini velg standar dengan baut 10 pengunciannya, ditutup dop Laksana nih teman-teman, generasi terbaru. Untuk ukuran ringnya sendiri ini adalah R22,5 nih teman-teman. Untuk bannya ini sudah menggunakan ban tubeless. Untuk suspensinya sendiri ini adalah suspensi udara tipe wide. Jadi bis ini memiliki GPW sebesar 18 ton nih teman-teman, sehingga bis ini bisa digunakan pada bodi SHD nih teman-teman maksimalnya. Untuk desain fendernya, karoseri Laksana ini menggunakan desain fender membulat seperti ini dan memberikan tonjolan seperti ini ya teman-teman, yang membuat bis ini menjadi lebih keren karena terkesan Laksana itu memberikan over fender yang sangat maco ini ya teman-teman. Terus lanjut ke sebelah sini, bagian kiri kanan ini ada 3 buah bagasi yang bisa digunakan oleh penumpang selama perjalanan untuk menyimpan barang-barang kalian ya teman-teman. Dan karena mengingat ini adalah varian XHD, jadi bagasinya ini bisa tinggi sekali dan besar ya teman-teman, bahkan bisa untuk mengangkut motor secara berdiri tanpa harus dilepas bagian spion dan bagian rodanya. Karena mengingat ini adalah varian Hino RM 280, di mana notabene sasis ini adalah sasis potong, jadi bagasinya bisa los dari kiri sampai kanan. Untuk desain kaca sendiri ini sangat besar ya teman-teman, yang membuat visibilitas penumpang untuk melihat pemandangan bagi kiri maupun kanan ini tidak terhalang apapun dan sangat besar nih teman-teman. Lanjut ke bagian belakang. Bagian belakang di sini di atas roda kiri maupun kanan belakang ini juga ada bagasi tambahan nih teman-teman, yang biasa digunakan kru untuk penyimpanan perkakas selama perjalanan. Bisa menyimpan untuk barang-barang selama maintenance ataupun yang lainnya yang biasa digunakan kru di sini ya teman-teman. Dan ini secara pembukanya ke atas nih teman-teman. Oh ya teman-teman, ini adalah desain livery buatan Vianfa Livery nih teman-teman, dimana AK Wisata itu menempatkan logo Laksana yang sangat besar nih teman-teman, yang membuat bis ini menjadi lebih elegan. Dan kombinasinya ini warna hitam serta ada warna emas serta warna silver di belakang nih teman-teman, yang membuat bis ini menjadi lebih mewah. Untuk kaki-kaki sendiri ini juga sama teman-teman, menggunakan kaki-kaki dari ban merek Bridgestone tipenya R154 dengan ukuran ring adalah 22,5. Untuk velgnya sendiri ini adalah velg standar, ditutup dop dari karoseri Laksana. Untuk karena ini varian 4x2 atau penggerak belakang, jadi untuk belakang ini terdapat gardan sebagai penggerak bis ini ya teman-teman. Dan untuk roda belakang ini terdapat 2 buah. Untuk kaki-kaki sendiri juga suspensi udara tipenya tipe wide, yang membuat bis ini menjadi lebih nyaman. Dan karena ini adalah varian Hino RM terbaru, jadi Hino memberikan perubahan di generasi Hino RM dengan penambahan stabilizer yang membuat bis ini menjadi lebih nyaman, lebih stabil. Jadi kendala limbung di generasi sebelumnya sudah Hino perbaiki di generasi terbaru ini. Di sini ada lampu sen yang sudah LED nih teman-teman. Untuk bagian pintu belakang sendiri ini sampai di bagian kaca saja ya teman-teman. Jadi pembukaannya ini secara sliding ke belakang nih teman-teman, dimana pembukaan ini memiliki akses keluar masuk penumpang itu menjadi lebih leluasa tanpa harus mengorbankan pembukaan pintu yang sangat lebar. Untuk bagian kaca belakang sendiri ini seperti yang saya bilang tadi, liverynya ini dibuat oleh livery Vianfa Livery ya teman-teman. Untuk desain pilar belakang ini adalah desain pilar terbaru dari karoseri Laksana, dimana untuk aksen floating roofnya itu lebih kecil teman-teman, hanya berada di atas ini, dimana sebelumnya generasi SR3 pertama kali berada di sini ya teman-teman. Jadi bis ini terkesan lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya, dan di situ ada lampu mayang yang sudah LED berwarna merah. Untuk
nut yang ditekuk ini bagian samping juga sampai ke bagian belakang sini ya teman-teman, yang membuat bis ini menjadi terkesan lebih tinggi. Untuk bagian kisi-kisi sendiri, ini karoseri Laksana memberikan perubahan di mana lubang-lubang kisi-kisi ini mirip desainnya seperti generasi lampu belakang SR3 nih teman-teman, dimana kisi-kisi ini untuk sirkulasi udara ke dalam radiator nih teman-teman. Dan untuk air intake-nya berada di sebelah kanan karena mengingat bis ini merupakan varian Hino. Untuk pembukaannya secara diklik bagian sini dan ini bisa dikunci ya teman-teman, dan ini pembukaannya secara ke atas, bukan ke atas begini tapi ke atas begini ya teman-teman. Dan di sini ada LED berwarna kuning yang membuat bis ini menjadi lebih keren lagi. Oke, lanjut ke bagian terakhir, yaitu bagian belakang dari AK Wisata dengan bodi Laksana Legacy SR3 ini. Untuk generasi Neo Ultimate ini pembedanya ada di bagian kap mesin nih teman-teman. Nanti saya jelaskan. Untuk sebelumnya kita lihat detail-detail lampunya sendiri. Untuk detail-detail lampunya sendiri ini adalah desain terbaru dari karoseri Laksana di generasi SR3 ini, dimana untuk detailnya sudah menggunakan LED strip sebagai lampu senja sini ya teman-teman, yang menyala keren di malam hari. Untuk lampu sennya ini menggunakan lampu LED titik-titik dan ini menyala sekuensial nih teman-teman. Lalu untuk lampu mundur juga menggunakan lampu LED titik-titik yang terang sekali nih teman-teman. Untuk desain bumper, karoseri Laksana ini juga memberikan perubahan di bagian bumper nih teman-teman. Dimana yang sebelumnya karoseri Laksana itu bumpernya hanya polos di sini ya teman-teman dengan mata kucingnya. Namun untuk generasi Neo Ultimate ini karoseri Laksana memberikan tekukan yang sangat sporty nih teman-teman, dengan aksen hitam di sini yang membuat bis ini menjadi lebih berotot, dan untuk tekukan di sini membuat bis ini menjadi lebih sporty, seakan-akan bis ini memiliki bumper yang sama seperti generasi super sport mobil nih teman-teman. Untuk knalpot ini menghadap ke bawah ya teman-teman. Untuk bagian sini hanya aksen hiasan yang menambah bis ini menjadi lebih sporty, dan di situ ada LED tambahan yang berfungsi sebagai lampu rem yang membuat bis ini menjadi lebih keren nih teman-teman. Untuk fasilitas sendiri, karoseri Laksana pada unit AK Wisata ini telah memberikan 4 buah titik sensor parkir ini teman-teman, dan 1 buah kamera mundur yang memudahkan driver saat memarkirkan bis ini. Nah, ini dia teman-teman untuk kap mesin dari Legacy SR3 Neo Ultimate, dimana ini adalah pembaruan dari karoseri Laksana yang sebelumnya bentuknya seperti ini ya teman-teman, yang ada tekukan di sini, yaitu dirubah oleh Laksana di generasi Neo Ultimate menjadi kisi-kisi yang sangat besar ini teman-teman, dengan pembukaan kap mesin ini secara ke atas nih teman-teman. Jadi keluhan di generasi sebelumnya, dimana untuk sirkulasi udaranya hanya berada di sebelah kiri kanan, di generasi ini Laksana memberikan perubahan. Jadi sirkulasi udara ke dalam mesin itu lebih optimal karena untuk kisi-kisi udaranya ini sangat besar dan ada lapisan krom yang membuat bis ini menjadi lebih elegan. Nah, ini dia teman-teman pembeda dari generasi Neo Ultimate dengan SR3 yang sebelumnya, dimana karoseri Laksana ini memberikan list berwarna krom dengan tulisan SR3 di situ ya teman-teman. Ini adalah generasi terbaru. Untuk SR3 di situ, di sini AK Wisata adalah PO dari bis ini. Dan untuk lampu garudanya ini juga desain terbaru dari karoseri Laksana, di mana sebelumnya bentuknya melengkung seperti ini, namun karoseri Laksana ini merombak desainnya menjadi lebih lurus yang membuat bis ini menjadi terkesan lebar nih teman-teman. Dan ini sudah full LED, baik lampu senja dan ini juga berfungsi sebagai lampu sen tambahan. Untuk bagian kaca sendiri, ini karoseri Laksana juga merombak bagian kaca nih teman-teman, dimana yang sebelumnya itu lebih keren, namun untuk bagian sini karena floating roofnya itu dipotong tidak sebesar generasi sebelumnya, jadi membuat bis ini menjadi lebih terkesan tinggi dengan ada tulisan Legacy di bawah situ ya teman-teman, dan ada head mounted stop lamp yang berada di atas. Untuk spoilernya juga lebih sporty nih teman-teman dan lebih minimalis. Jadi seperti inilah bagian belakang dari AK Wisata
SR3 XRD Prime. Oke teman-teman, jadi seperti itulah review singkat saya tentang eksterior dari Aqua Wisata dengan julukan Black. Mohon maaf buat Marlin ini. Jika kalian suka video ini silahkan di like, comment, share ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Jangan lupa sholat 5 waktu karena itu yang terpenting bagi kita. Bila fisabilillah fastabiqul khairat. Kami doakan kalian dalam keadaan salat-salat selalu dan sukses terus sehingga kalian bisa naik bis yang kalian sukai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.